Selamat datang di konten Bakar Pakar, bahas karir bareng pakar. Nah sekarang karena gue udah mengeluarkan budget yang gede banget gitu ya, gue akhirnya berhasil mengundang salah seorang yang berasal dari profesi yang sebenarnya itu dihindarin oleh e-commerce dan saya sendiri, yaitu seorang legal officer. Ya. Bapak siapa namanya? Saya lupa tadi. Sandi. Ah iya, Bapak Irwan ini. Bukan, salah Pak. Salah. Tadi bilang Irwan. Juki. Oh ya. ya. Pak Juki ini Pak Juki. dia biasanya dipanggil Sandi. Iya betul. Nah, bukan Sandi yang Penyanyi? bukan. Sandi yang mana? Yang Uno, Pak. Wah bukan. Ini yang duo ini. Lebih 2 kali lipat soalnya. Bung Sandi, gue Ya. mau nanya nih, lo legal officer di mana? Di sebuah multinational company agency lah Nggak sebenarnya. usah sebutin Ya company-nya kita lah ya. nggak usah sebutkan namanya kali. Tapi boleh lo gambarin nggak segede apa? Ya sesimpel gini sih. Kalau orang nanya lu kerja di situ, dia pasti tahu. Gitu aja. Pasti gede. Iya orang agensi. Kalau nanya ke tukang beca ya nggak tahu lah dia. Kalau Kecuali dia becanya emang di dekat kantor itu pasti tahu. Biasanya gitu kan. Gitu. Biasa tuh parameternya company lu tuh gede atau enggak, kita bisa nanya sama sopir driver Gojek misalnya. Pak, Anda tahu company? Oh kalau ini?" Gojek kemungkinan bisa. Oh tahu ya? Karena kebetulan kantornya berseberangan. Anjir. Nah gitu. Udah ketebak. Ya kan. Jadi gini Pak, gue tuh pengen nanya-nanya tentang legal, khususnya apa sih itu pekerjaan di. Mau punya masalah apa Mas ini emang? Jadi gini Pak, saya itu sering disomasi sama company-company. Ya kelihatan lah ya dari mukanya ya. Jadi bahan somasi enak ini. Tapi bentar, gue mau nanya deh, apa somasi itu obatnya memang cuma permintaan maaf udah cukup? Enggak sih sebenarnya apa ya, untuk orang-orang hukum di luar sana mungkin koreksi saya kalau saya agak salah menjelaskannya. Cuman gue coba jelasin sepemahaman gue ya. Iya. Jadi somasi itu tuh sebenarnya kan bisa kita bilang kalau bahasa awam itu sebenarnya surat teguran kan. Nah dan memang itu tuh kalau ada beberapa gua agak lupa di beberapa pengadilan atau memang pengadilan mengharuskan, tapi intinya memang itu tuh sebagai jalur. Oh, pintu masuk gitu ya? Iya itu sebagai pintu masuk lah. Bahwa lo tuh jadi memang maksimal kan seharusnya 3 kali. Nah setelah 3 kali baru tuh itu mungkin udah bisa dibawa ke, ya terserah lu mau bawa ke pengadilan mana, somasi juga dalam bentuk apa. Lu biasanya kan di somasi itu lu dijelasin nih lu ngapain, lu melakukan apa yang menyinggung si orang yang mensomasi itu. Terus biasanya lu ntar di state tuh bahwa lu tuh telah melakukan kerugian ke gue, dan ini kalau misalnya tidak dijawab dalam berapa hari dianggap bahwa lu tuh mengakui dan ini bisa dibawa ke ranah pengadilan gitu biasanya. Jadi obatnya bukan cuma sebatas minta maaf doang. Ya, sejauh itu jadi gini, somasi itu sebenarnya kan apa ya, kayak diusahakan tuh sebenarnya lu selesaikan secara musyawarah kan. Oh iya. Jadi lu ditegur dulu nih, lu tuh ngelakuin ini ya menurut gue, lu mengiyakan atau tidak? Kalau iya gimana? Penyelesaian lu mau di mana? Nah biasanya nanti di jawaban surat somasi itu lu tulis tuh bahwa mau gini. iya benar saya melakukan ini. Nanti mungkin kita akan bisa berdiskusi musyawarah mencapai mufakat atau gimana gitu. Surat somasi itu bisa digadein gak sih? Bisa jadi 4 bisa. Gitu. Di fotokopi aja. Bisa digadaikan, bisa jadi 4, jadi 5. Tergantung kalau emang lagi suka koleksi surat somasi sih nggak apa-apa. Gitu. Lu selama karir lu udah berapa tahun jadi legal? Kebetulan ini kantor pertama gue, dan gue udah 2 tahun. Oh 2 tahun. Udah 2 tahun. Lu selama 2 tahun karir lu di programming ini? Bukan Pak. Melukis, lebih ke melukis. Iya, seni kontemporer. Ini bentar, saya lihat dulu briefnya nih, tadi ada di sini. Oh, Anda legal. Saya legal, betul. Karir Anda di legal selama 2 tahun ini tuh udah berapa kali ngelempar somasi? Ngelempar somasi sih saya belum ya. Bentar Pak, kok kursi saya turun? Oh, iya. Iya. Nah, lu belum pernah sama sekali? Belum. Gue kalau mensomasi belum, tapi menjawab somasi sering. Oh sering. Sering. Lu ngapain sampai Lumayan. somasi? Ya saya nggak tahu Pak, kan itu action of company ya. Kayaknya ini gara-gara ulahnya itu dari apa sih kalau di agensi yang bikin kontennya itu?
copywriter kayak gitu-gitu bukan? Kita mungkin bilangnya gini kali ya. Kalau gue kan di company itu dibilangnya operasional lah. Nah ini biasanya orang komersialnya nih, yang berhubungan dengan bisnis perusahaannya nih. Biasa orang komersial biasanya yang berulah itu, gitu ya. iya. Karena kan sangat jarang ya orang ke meja gue itu bawa parcel tuh jarang. Kebetulan. Bawanya surat. Gitu. Dan biasanya kalau di gue nih in position of gue lagi kerja nih, lagi ngetik, lagi enak, lagi dengerin lagu gitu, misalnya kan Hindia gitu. Ya kan, besokan masih ada, misalnya lagi dengerin lagi santai, terus tiba-tiba Mas Sandi dari resepsionis nih. Besok kan masih ada. Ada surat gitu. Besok kan masih ada surat. Iya gitu, kayak ada surat nih. Nah, itu cuma 2 pertanyaannya. Gue cuma nanya ke dia, bagus apa jelek suratnya. Dah gue tanya itu doang. Kalau yang bagus ya gimana, Pak? Kalau yang bagus, seenggaknya gue masih bisa lanjutin lagu gue lah sampai habis. Tapi intinya jelek juga sih sebenarnya. Iya sebenarnya jelek juga. Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Bagus tuh as in misalnya, ada feedback nih. Gitu. Iya. Nah, gue mau nanya ini, Pak. Lu sebelum memilih kerja di sini sebagai legal officer di agency, lu kuliah hukum dong pasti ya? Iya pastilah. Bentar, gue mau nanya. Orang hukum itu, maksudnya kerja sebagai legal officer itu backgroundnya memang harus hukum gak sih? Pertanyaan gue kedengarannya tolol. Itu pasti. Oh emang benar tolol? Iya. Iya. Bener sih. Soalnya gini, Pak. Kayak petani, kayak nanya pekerjaan petani, apakah harus belajar bertani? Betul. Bukan. Poin saya adalah sekarang kan tuh banyak pekerjaan yang lo backgroundnya apa, tapi kerjanya di mana gitu. Lo kerjanya. Gitu. Kalau itu gue ada cerita di beberapa temen gue. Cuman regarding tuh pertanyaan lu, gue jawab ya harus sebenarnya. Pertanyaan yang tolol tadi. Yang tolol tadi, ya. Nanti gue kasih jawaban yang pinternya. Nah, coba gue mau. Jawaban pinternya ya benar, memang harus. Ya karena lu ibaratnya lu kerja di kayak gini, ibaratnya lu mau perang nih, ya kan? Tapi lu nggak bawa senjata. Sorry, gue ralat. Gue harus SH. Harus. 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 Gue nggak bisa nggak SH gitu. Bisa, cuman admin aja paling kalau di perusahaan jadinya. Gitu. Iya. Jadi ada sih beberapa yang gua ini correct me if I'm wrong juga ya, yang ini di bisnis lain ya, bukan di agency. Jadi di firma hukum atau di law firm itu ada tuh namanya paralegal disebutnya. Gitu. Jadi biasanya dia dalam tanda kutip sejauh job desk yang gua tahu dia tuh emang admin. Gitu. Dan setahu gua nggak harus orang hukum. Tapi ya udah karirnya bakal stuck. Iya, kecuali lu ambil sekolah hukum. Kayak gitu. Karena itu ngaruh sih, biasanya kalau kerja di lapangan hukum kan lu sangat dituntut untuk bisa punya sertifikasi kan, kayak misalnya advokat kayak gitu, atau kayak yang lebih advance-nya lagi lu bisa jadi kurator, kayak gitu-gitu loh. Maksudnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan sertifikasi itu, dan sertifikasi itu membutuhkan sarjana hukum, requirement-nya kayak gitu. Kalau beli ijazah sarjana hukum berapa sih? Nggak usah dijawab, Pak. Nggak usah dijawab. Kesian nanti diedit sama dia. Iya. Kebetulan kalau saya jawab jadi nyusahin editornya nih. Banyak yang perlu disensor ya. Tapi kalau tahu, bener juga. Udah, mending kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, gue mau nanya, ini soal kampus dulu ya. Lu waktu kuliah di jurusan hukum gitu kan, lu belajar hukum S1 ya ini. Lu belajarnya umum gitu kan, general. Maksudnya hukum secara general, ada hukum pidana, hukum perdata gitu kan. Betul. Persiapan pada saat lu masuk ke industri ini tuh, ekspektasi dan realitanya tuh seperti apa sih dibandingin pada saat lu kuliah sama kerja gitu? Jawaban gue cuma satu sih. Apa yang gue pelajarin di kampus, regardless gue belajar atau lu belajar atau enggak, itu di dunia kerjanya tidak pernah ada yang bisa lu dapetin. Gitu loh. Jadi lu simple. Gue waktu itu masuk pertama kali ke kantor ini, ke kantor yang sekarang gue ini, gitu kan. Pasti interview ada satu pertanyaan, kamu pernah bikin NDA nggak? Saya diam. Kan Anda ditanya, kok Anda diem? Nah, karena saya nggak tahu apa-apa. Tapi keterima ya? Nah, jadi gini, gue tuh ngelesnya. Ya cuma kalau di drafting dari pelajari saya bisa sih Bu untuk ke depan gitu. Klasik. Iya, cuman memang kayak misalnya yang diajarin ke gue itu kan cuman fundamental dan dalam tanda kutip misalnya umumnya ya. Kayak misalnya gini, yaudah yang dibahas di
let's say kalau tadi ngomongin NDA itu kan non disclosure agreement, ya kan, perjanjian kerahasiaan gitu. Itu nggak pernah dipelajarin. Oh iya? Nggak pernah dipelajarin. Bentuk type of lu akan nemu kontrak seperti apa aja sih di dunia kerja itu nggak pernah dibahas. Tapi fundamentalnya bagaimana sahnya perjanjian di mata hukum seperti apa, itu yang kita bahas. Oh iya, gitu. iya. Jadi iya, sebenarnya it's not a matter of the type of the document, tapi lu tahu dulu nih dasarnya. Sebuah dokumen itu bisa dikatakan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum itu apa sih? Gitu. Oh iya, gua nangkep poinnya Pak. Jadi kalau misalnya kita pakai perspektif product development ya, kita tuh nggak pernah diajarin gitu. Kalau lu bikin aplikasi itu harus ada kayak gini-gini, tapi di situ kita harus tahu dulu orang tuh menggunakan produk itu seperti apa yang mereka cari, motivasinya seperti Ya, apa. mungkin, Jadi memang mungkin bisa dibilang kayak gitu kali ya. Nah, gue pengen lo memecahkan mitos lah gitu ya. Ini mitos yang banyak berkembang di orang-orang yang mau masuk kuliah hukum gitu. Lo hafal undang-undang? Enggak. Kuliah hukum itu nggak hafal undang-undang ya? Ya itu anak-anak hukum yang tersesat tuh kalau masih pakai cara pola pikir kayak gitu. Oh ya? Buka undang-undang tuh masih sah berarti? Nggak, maksudnya lu nggak bakal dicap cupu, tolol gitu? Enggak lah. Enggak. Orang di pengadilan aja advokat atau pengacara masih bawa undang-undang kok. Iya juga sih. Kalau ketemu sama hakim. Lagian siapa juga? Cuman lebih ke gini, dia tahu struktur apa yang mau dia cari di dalam occasion kasusnya dia di waktu itu. Jadi mungkin tinggal apalin pasalnya. Oke, pasal segini, pasal segini, isinya tetap dia baca sebenarnya. Atau biasanya menjelaskannya secara garis besar pasalnya. Berarti lu hafal pasal semuanya? Mungkin penempatan pasalnya masih apal. Oh iya. Penempatan pasalnya. Kalau gue biasanya karena gini, konsep hukum kan, ya hukum tuh berkembang kan. Ya lu tahu lah, kayak undang-undang aja direvisi lagi, dibikin lagi undang-undang yang baru, mencabut undang-undang yang lama dan segala macam. Jadi lu sebenarnya nggak bisa ngapalin itu. Kalau lu ngapalin cuman undang-undang yang itu, terus udah ada yang baru gimana? Oh iya benar. Nah, jadi konsepnya sebenarnya bukan menghafal, tapi memahami. Memahami ya. Kuncinya di situ sebenarnya. Oh iya. Percuma lu baca kalau lu nggak paham konteks pasal itu apa, lu tersesat. Oh. Konsepnya sama sih sebenarnya dengan programming ya. Programming juga nggak ada tuh orang hafal sintaks, nggak ada orang hafal bahasa pemrograman. Tapi memang lo harus hafal konsepnya aja, alurnya gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya memahami undang-undang sih, itu kuncinya. Hukum itu memang selalu berkembang dan selalu direvisi ya. Iya, karena hukum itu kan sebenarnya bicara manusia ya, gitu kan. Secara nggak langsung. Lu dari hidup lu sampai mati lu hukum. Oh, iya kan? Itu mungkin satu orang yang nggak banyak yang sadar gitu. Makanya setelah gua pun kebetulan ya, gua tuh bisa ada di dunia ini itu sebenarnya kecemplung, Pak. Gitu. Jadi gua tuh pas SMA gua nggak pernah berpikir kayak gini. Gua harus ambil hukum, gua akan jadi lawyer, begini-begini, jalan gua akan begini segala macam, S2 bla bla bla, enggak. Gua waktu itu bahkan ditanya sama guru BK gua di SMA, kamu mau ambil apa? Gitu kan. Itu terus gua bilang, saya mau ambil hukum aja, Bu. Ambil hukum di mana? Di UI. Saya bilang gitu kan. Dari omong kosong ini dong jadi. Iya, terus dia bilang terwujud. Jangan di sana lah. Iya. Kata dia gitu. Ambil aja ya hukum nggak apa-apa, cuman ambil di kampus yang lain. Kenapa? Ya nggak tahu gue alasannya dia. Cuman terkesan dalam tanda kutip saya merendahkan kan. Ya udah, tapi gue tetap belajar gila aja. Ya udah gue daftar aja SNMPTN undangan kan. Ya udah terus tau-tau dapat. Wih. Gitu. Tapi waktu lo kuliah hukum nih ya. Kalau misalnya kuliah teknik informatika nih ya, kalau gue nih, itu kita udah dikasih nih karir path-nya seperti apa. Lo bakal jadi programmer kah atau sistem informasi segala macam kayak gitu-gitu. Lo persiapannya sebagai mahasiswa hukum itu untuk karir path-nya ada nggak sih di situ? Karir path ada sih sebenarnya. Ada. Jadi ya, dan mungkin ini kali ya. Ya ini tanpa mendiskreditkan universitas manapun ya. Cuman maksudnya such a blessing about berkuliah di kebetulan gue Universitas Indonesia dan blessnya adalah mostly di lapangan kerja kita nanti itu banyak koneksi kita gitu. Karena apalagi di hukum ya. Maksudnya di hukum itu kan kalau let's say law firm aja itu banyak bahkan 10 top tier di top 10-nya lah, top 10 Indonesia law firm itu kebanyakan memang dari alumni kita dan maksudnya keterikatan kita dengan alumni kan development-nya lumayan bagus gitu di kampus gitu. Jadi
kalau nanya tentang karir path enak gitu. Jadi kita tanya aja sama orang yang udah lulus, gue kalau mau kerja di sini tuh kayak gimana sih? Terus persiapannya apa aja sih? Dan kebetulan memang sebenarnya lapangan kerjanya tuh lumayan luas gitu kan. Iya benar-benar. Luas banget sebenarnya gitu. Lo mau di perusahaan mana aja pasti nggak ada. Gue berani jamin perusahaan sekecil apapun pasti butuh hukum. Iya benar-benar. Cuma pertanyaannya ada duitnya atau enggak aja untuk nge-provide karyawan legal, itu aja. Iya. Gitu kan. Itu tadi yang mau gue tanyain sih, bahwa di dunia ini industri apapun itu nggak ada yang nggak bisa dimasukin sama orang hukum ya. Benar. Dan satu sih yang tadi mau gue tambahin, yang gue kagum dari mahasiswa hukum tuh ya, relasi antara senior dan juniornya tuh abadi itu gue lihat. Iya, kuat banget sih kebetulan. Bukan kebetulan sih memang. Nggak kebetulan. Enggak kebetulan juga ya. Kebetulan mulu. Iya, kebetulan. Ya kebetulan kan saya masuk ke hukum aja kebetulan ya. Nggak kebetulan, Pak. Gitu, Itu udah suratan takdir. Kayaknya gitu ya. Makanya saya menerima semuanya, dan ya itu benar kalau regarding tuh pernyataan lo yang tadi, itu memang di lapangannya benar kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, gue mau nanya nih Pak, soal di industri ini ya. Lo ketika masuk udah di dunia kerja kan, ceritanya tadi udah kampus kan. Ya. Seorang legal officer di agency itu seperti apa sih? Apa yang lo lakukan, yang lo kerjain di situ? Selain ngurus surat-surat tadi ya? Iya, surat-surat si panggilan tadi itu lah ya. Oke, satu dari gua pun sebelum masuk di kantor ini itu timbul pertanyaan juga yang sama sebenarnya kayak lu. Periklanan gitu kan, yang notabene kreatif banget industrinya gitu kan. Terus masa sih gini, orang tuh kalau udah denger hukum legal kayak formal banget. Gitu kan, lo nggak bisa salah ngomong sama tuh orang. Pakai batik, nah kayak gitu kan, batiknya batik keris, kerisnya tapi yang gitu, kayak gitu kan. Nah cuman gue juga kaget gitu. Gue pikir ya udahlah, maksudnya creative agency. Gue tadinya mikir batu loncatan gue aja kali ya. Untuk tahun pertama gue atau 2 tahun pertama gue kerja, cari pengalaman supaya gue seenggaknya tahu nih know-how-nya kerja di sebuah corporate tuh kayak gimana, gitu kan. Dan kebetulan memang gue tuh terjunnya dan dapetnya kantor yang memang multinational company, dan emang gue juga nggak se-expect itu. Ternyata periklanan dalam tanda kutip agency gede banget nih gitu, ternyata ada loh yang segede gini gitu. Karena kalau gue tuh mikirnya cuma gini, kalau periklanan paling di sini kali ya, di studio syuting, kantornya kecil gitu loh. Kayak maksud gini. Gue nah, enggak, ini gede loh. Gede ini. Jadi kan kita lantai 15 ya. Kebetulan ini 15 lantai tapi nyamping. Jadi 1, 2, 3 samping tapi nggak ke atas. Iya, jadi horizontal. Kayak gitu. Kebetulan ya, tadi saya juga agak amazed masuk ke sini. Sangat bagus. Liftnya dingin. Sangat ini ya, makan tempat. Liftnya dingin, satpamnya ada banyak tadi di depan. Gitu. Nah, ya itu gua nggak pernah expect kayak periklanan tuh ternyata ada dalam tanda kutip hulu ke hilirnya ya. Gitu kan. Kayak gue pikir tuh dan ternyata yang gue terjun ini, ya correct me if I'm wrong ya, maksudnya ternyata ini memang di hulunya banget gitu loh. Untuk nurunin kan, jadi nanti banyak turunannya lagi tuh. Kayak gitu kan. Dan gue tuh bener-bener di creative agency gitu. Kan sesimpel gini, gimana konsepnya satu iklan itu bisa jadi dan bisa menarik perhatian orang terhadap produk itu gitu. Sesimpel itu sih. Gua nggak, dan gue juga kaget dengan klien-klien kantor gue yang gede-gede banget gitu ternyata. Kayak gitu. Nah itu mungkin mulainya gue sadar, kompleksnya tuh di sini. Berarti kontribusi gitu. Seorang legal officer di creative agency itu juga nggak bisa dibilang cuma 1, 2 dikit lah gitu. Benar. Karena gini sih sebenarnya ya. Ini tadi mungkin lu sempat singgung di awal, lu bilang profesi gue ini adalah sebenarnya yang paling banyak dihindari orang, gitu kan. Tapi kalau in the scope of company sebenarnya paling dicari. Bukan paling dicari, justru harusnya yang jadi ujung tombaknya sebuah bisnis itu bisa jalan harusnya hukum. Gitu, karena mostly yang gue tahu di big company yang good corporate governance-nya jalan, itu tuh benar-benar ada tuh kejadian bisnis kalau misalnya legal nggak bilang oke, lu jalan, lu nggak jalan gitu. Ada, itu banyak Pak. Jadi lampu hijaunya itu dari bener itu. Karena gini, gimana caranya lu sah untuk berbuat bisnis dari legal dulu ngelihatnya. Potensi risknya di ke depan. Karena gini, ngomongin hukum kan nggak cuma ngomongin sekarang, ya kan. Tapi kita ngomongin yang sebelumnya, kita ngomongin sebelumnya, hari ini dan ke depannya.
gitu. Karena gini, bisnis tetap harus jalan, tapi gimana caranya nggak ada batu-batu yang bikin bisnis tuh kesandung. Nah itu orang hukum tuh sebenarnya, atau dalam tanda kutip di sini secara spesifik corporate legal itu tuh mikirin itu. Kayak gitu. Ya kayak sesimpel lu lagi bisnis ini tadinya sah, ternyata ada undang-undang dari pemerintah keluar, ternyata bisnis ini nggak boleh dilakuin. Nah itu gimana tuh caranya tetap bisnis lu biar bisa jalan? Nah itu kan salah satu yang jadi challenge-nya lah, gitu. Benar. Nah misalnya kayak gini deh, kayak ya gua nih kita ambil tapi gua nggak nyebut brand apapun ya, atau coba saya dibisikin pihak manapun, gitu kan. Jadi gue tuh sekarang lagi ngurusin satu kasus yang dilakukan oleh salah satu brand gede, gitu. Terus kayak ini yang gue bilang kenapa pentingnya orang legal tuh harus ada gitu dalam setiap pergerakan bisnis tuh mau jalan kemana kayak gitu. Karena simple. Nah ini yang gue miris nih sebenarnya. Gue kerja di kantor yang notabene banyak anak komunikasi. Notabene banyak anak komunikasi ya, PR atau lulusan komunikasi mana. Tapi kejadian tuh satu perusahaan itu bisa rugi hampir di atas 1M cuman gara-gara komunikasi. Itu nggak heran saya Pak. Soalnya Menteri Komunikasi. Ya udah. Begitu. Jadi gimana mantri tadi? Ya begitulah intinya. Cuman itu yang jadinya gue maksudnya sangat miris gitu. Lu itu jadi nge-reflect ke gue nih sebenarnya. Ini jangan sampai nih gue kerja di satu kantor yang notabene berhubungan dengan perizinan dan segala macamnya, tapi gue gara-gara, dan itu kan berhubungan banget sama ilmu gue kan, gitu, masalah perizinan dan segala macamnya, compliance bla bla bla. Nah ini jangan sampai nih kantor rusak cuman gara-gara perizinannya tuh atau apapun yang dilakukan sama perusahaan ini tuh nggak comply gitu dengan perizinannya. Itu gue makanya sangat dalam sebenarnya di hikmahnya berterima kasih gitu. Kayak lu pernah melakukan ini gitu loh. Belajar dari kesalahan orang gitu. Iya kayak gitu sih maksud gue. Dan ya kalau ditanya seberapa kompleks kasusnya, itu kompleks banget gitu. Lo tadi kan sempat bahas legal di perusahaan itu kan dari hulu ke hilir gitu. Berarti lo termasuk orang yang pernah pergi ke pengadilan? Kalau ke pengadilan gue tidak pernah, karena kebetulan gue belum punya sertifikasinya, gitu. Karena kan lu untuk bisa ke pengadilan tuh lu butuh sertifikasi, gitu kan. Itu ya sertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM lah, gitu. Tapi tetap ada bagian-bagiannya gitu yang ada. Jadi mostly biasanya kalau gue nih yang posisinya kayak gue ya, apalagi corporate legal, tuh biasanya gue tuh siapin senjata di belakangnya. All the documents. Kalau misalnya regarding tuh ada case, bukti-bukti, nah itu yang ngumpulin gue juga, gitu. Nanti untuk eksekusi lapangannya siapa sih? Ya, gue kalau di satu perusahaan itu emang provide ada legal yang bisa ke pengadilan, itu biasanya gue lempar langsung ke tim terkait. Nah tapi biasanya kalau si perusahaan ini tidak nge-provide itu, kita pakai external lawyer biasanya. Jadi tetap tuh kita cari ya vendor lah ya, vendor untuk ngurusin yang kayak gitu-gituan. Kayak gitu. Jadi beda sih sebenarnya. Jadi di komposisi timnya legal officer pun juga itu ada macam-macam gitu. Bener. Tapi memang kalau yang agak sedikit nyerempet ke pengadilan gue pernah. Itu ya waktu itu ada pemanggilan polisi, terus gue sempat dampingin juga lah. Gitu. Berarti ini gue pengen make sure lagi, lu bukan orang yang membawa orang ke pengadilan berarti? Bukan. Berarti kita aman dong. Aman. Cuman kebetulan teman-teman saya banyak. Kita nggak aman dong. Gitu. Banyak kebetulan. Banyak disensor Pak. Gue ada pertanyaan. Ya. Kalau di industri kreatif itu biasanya yang sering bersinggungan sama hukum itu apa sih? Oke. Kita ngomongin kreatif ya, berarti kita ngomongin ide, ya kan? Ide sebuah karya. Itu kan ciptaan ya. Nah biasanya ini bersinggungannya kalau di hukum itu apa sih? Hak cipta sebenarnya. Hak kekayaan intelektual sih lebih tepatnya. Gitu. Itu memang baru ada di sekitar tahun 2014. Gue undang-undangnya tuh
nomor 28 tahun 2014 seingat Waduh, gue. anjing, hafal dia. Seingat gue ya, nomor 28 tahun 2014 itu tentang hak cipta. Nah, itu mengatur tuh mengenai apa sih sebenarnya yang diatur, yaitu masalah distribusi, siapa yang berhak mengguna hak cipta, terus gimana sih kalau misalnya ada orang lain yang make ciptaan lu tanpa seizin, itu juga diatur. Sampai ke komersil-komersilnya. Iya, kayak gitulah intinya. Intinya itu mostly ngomongin hak-hak sebagai gimana sih penciptanya. Nah, kalau yang berhubungan dengan kerjaan gue, itu kan, nah di tim gue ini kan banyak nih, ada orang kreatif, ya kan. Terus biasanya gue juga bersinggungan sama klien, orang-orang kreatif ini bersinggungan sama klien, gitu kan. Terus biasanya gue ngecek nih, gue yakin, maksud gue gini, ya kita bisa lah nemuin ada orang yang benar-benar nyiptain suatu ciptaan itu dari dasarnya banget gitu. Bener-bener dia yang bikin nih. Kayak sesimpel ya misalnya HP inilah. Ini bener nih dia semua yang bikin gitu kan. Tapi ada nih satu ciptaan yang misalnya gelasnya lu sebenarnya pakai ciptaannya siapa? Modifikasi gitu. Lu modifikasi tapi kan. Nah, itu kan butuh izin. Iya. Nah, itu gue yang ngecekin tuh. Oh. Sesimpel foto misalnya, kita bikin kalau di bahasa kreatifnya tuh key visual kali ya. Di key visual itu kan nggak mungkin lu tuh bener-bener kayak sesimpel lu bikin tipografi deh. Iya. Ya kan? Lu bikin tipografi tuh lu kayak lu tulis tangan sendiri, tapi kalau pasti ambil font gitu kan. Benar. Dari ya misal lu subscribe font dari mana, kayak gitu kan. Nah, itu gue ngecekin tuh license-nya. Kira-kira font ini aman gak sih buat gue pakai ke komersial? Ini masuk nih sama Kayak gitu. kepakaran saya nih. Nah, jadi kayak misalnya biasanya nih user gue atau orang-orang komersial gue tuh pasti nanya dulu ke gue. Misalnya Dir ini kira-kira kalau misalnya ada kebutuhan klien pakai misalnya di sosial media, di televisi, di TVC atau misalnya di printed segala macam. Ini kira-kira kalau kita pakai font yang ini bisa nggak ya? Nah, itu gue yang cekin tuh semua license-nya. Nah, dan gak semua license itu bisa comply dengan apa yang diminta sama si klien. Jadi fungsi gue apa sih? Gue kasih tahu nih, oke, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kalau lu masih ngelakuin yang nggak boleh, gue kasih tahu risknya. Risknya begini, kemungkinan bisa begini, nanti ini begini. Paling gedenya lu bisa jalan ke sini, nanti di sini lu bisa ada kerugian, misalnya gitu. Nah, itu gue kasih tahu semuanya. Keputusan mau tetap dipakai atau enggak terserah bisnis. Gue punya pertanyaan gini, Pak. Lu kan di industri yang membuat sesuatu ya, membuat sebuah karya lah gitu kan. Kok berasap itu? Nah, kaget kan? Udah ngebul nih sebenarnya. Kebetulan kita ngomong udah 5 hari 5 malam ya di sini. Apa tadi gue nanya? Oh ya, lu membuat sebuah di tempat itu membuat sebuah karya lah gitu. Let's say lu membuat ini deh. Gelas. Materi iklan, kemasan. Materi iklan gitu, di mana ada foto gua terus megang gelas ini dan di foto gitu kan. Nah, semua elemen gambar ini itu adalah karya dari tempat lu, bener nggak? Orangnya enggak kan? Oh enggak. Guanya enggak. Nah, itu yang makanya yang gue bilang, yang kayak gitu tuh legal fungsinya untuk ngecek. Ini di dunia kreatif ya, gitu, di kreatif industry itu yang ngecek karena gini. Penggunaan potret orang itu diatur di undang-undang hak cipta. Oke. Jadi lu butuh izin. Gitu. Makanya biasanya nih kalau misalnya biasanya ya cara kerjanya yaitu let's say kita KV ya berarti, tapi ada mengandung potret manusia di situ. Nah, itu ntar pas fotonya dikirim ke gua, biasanya gua kasih sanggahan tuh. Ini ada potret manusianya. Ini udah ada seizin orangnya atau belum? Atau dalam tanda kutip kan lu dibilangnya berarti talent kan. Gitu kan. Ini talent rilisnya udah ada belum nih? Lu udah minta izin belum nih sama yang punya muka? Karena kalau misalnya lu belum minta izin, tiba-tiba dipasang tuh jebret gitu kan. Terus misalnya lu, ini kapan izinnya brand ini pakai muka gua ya? Iya. Karena gini, di hak cipta itu, ini kita ngomongin di ranah hukumnya ya. Di hak cipta ada dua, ada hak moral sama ada hak ekonomi. Itu kedua hak yang harus dipenuhi. Kayak gitu. Hak ekonomi itu apa sih? Jadi kalau misalnya lu mau distribusiin muka orang, ini kita ngomongin masalah muka orang dulu ya. Muka orang itu tuh harus seizin dulu, dan biasanya tuh ya tergantung, lu pasti kan minta bayaran dong, gitu. Karena muka lu tuh sudah dipampang secara gede gitu ya. Karena biasanya tuh banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Lu kayaknya pernah mengalami ini deh. Pernah. Kebetulan pernah, tapi waktu itu bukan gue yang lagi in charge. Jadi ini udah beberapa tahun yang lalu.
Sebenarnya ini lumayan bisa gue ceritain sih, karena toh juga ini udah masuk ke ranah pengadilan, putusannya udah keluar dan putusannya itu kan terbuka untuk umum. Jadi sebenarnya lu bisa akses juga. Lu bisa akses juga. Lu kalau lu ketik nih di Google itu keluar sebenarnya berita itu ada. Gitu. Jadi let's say lah ini kasusnya itu di salah satu brand deterjen. Ternama. Gitu kan. Jadi waktu itu dia ngadain giveaway, ya kan? Dia ngadain giveaway, ada pemenangnya. Let's say lu pemenangnya lah, gitu. Lu pemenangnya dipanggil, Bapak, tolong Bapak ke kantor ya untuk ngambil hadiah. Waktu itu hadiahnya setahu gue mesin cuci deh kalau nggak salah. Jadi dibawa gitu dong. Iya, tapi papan gilesan. Jeng. Enggak. Bercandamu. Ya, gua kan memberikan persona orang hukum tuh nggak selalu strict, bro. Oh iya, benar. Orang hukum tuh juga harus fun. Bisa kita kan juga manusia kan. Oh iya, benar. Bisa diterima. Nggak cuma rocker yang manusia. Ya kan. Nah, waktu itu kita lanjut lagi. Ini si mesin cuci ini ya, si papan gilesan ini, dia difoto. Bapak foto ya, saya foto dari si brandnya. Saya foto ya. Terus ditanya. Jadi waktu itu kondisinya nih, kalau gua baca di putusannya, si yang pemenang ini tuh belum siap secara dandanan. Nggak proper lah ya. Iya, terus dia tanya, ini kebutuhannya buat apa? Saya nggak proper nih, pakai baju hari ini untuk difoto. Nggak apa-apa, ini cuma buat dokumentasi kita karena mungkin sebagai bukti kali ya. Lu pemenangnya gitu, difoto sambil di depan mesin cucinya, gitu kan. Kalau di dalam kan nggak kelihatan. Iya dong, ya kan? Gitu. Nah terus seminggu kemudian setelah difoto, tiba-tiba foto itu keluar di billboard di 10 titik kota. Billboard lagi. Di billboard, bro. Kayak muka lu tiba-tiba lagi kayak nah itu kan tetangga pada tahu dong, masih ibu ini. Iya, ternyata dia yang menang tuh gitu kan. Mesin cuci baru nih. Diomongin tuh di tukang sayur dia di komplek. Itu. Nah terus ya udah dia tahu. Yang dituntut pertama itu sebenarnya si brandnya langsung directly. Tapi kita dipersangkakan bahwa kita yang membuat materi si billboardnya itu karena kita agensinya. Iya, jadi dia cari tahu agensinya siapa karena kebetulan memang si talent ini tahu giveaway-nya ini tuh yang bikin dari agensi mana. Anjir, kalau dia bisa kayaknya orang di bidang ini gitu. juga. Kalau feeling gue kayaknya si talent ini juga di approach sih sama tim agensi karena mungkin ya, ini gue nggak tahu, mungkin makanya nih kayaknya ada miskomunikasi mengenai si brand ini nggak pernah bilang ke agensi bahwa kita mau si brand ini mau pakai ini untuk kebutuhan komersil. Oh iya. Gitu. Itu kan kalau udah masuk ke billboard kan kebutuhannya udah komersil. Iya benar. Berarti kalau kita masukin ke undang-undang hak cipta ya masuknya kemana sih? Ya itu ke hak ekonomi sama ke hak moral. Karena kan ada pendistribusian di situ. Gitu. Dia tuntut masuk pengadilan. Ya udah lumayan sih. Berapa? Tuntutannya materialnya 13 M. Wow, gue juga mau sih kalau kayak gitu. Itu materialnya ya, kerugian yang dia derita. Tapi dikabulkan nggak sih? Seingat gue enggak. Oh, iya kalau dikabulkan anjing lu dapat mesin cuci sama 13 M, bangsa. Iya, kebetulan 13 M itu materialnya, imaterialnya 9 M. Imaterialnya dikabulkan. Imaterialnya enggak, dua-duanya ditolak setahu gue. Tapi gue nggak tahu nih kelanjutannya waktu itu kayak gimana, apakah diselesain secara musyawarah apa gimana setelah itu gue nggak tahu. Tapi harusnya sih diselesain secara musyawarah karena ada kerugian yang dibebankan ke si ini kan, si yang punya yang apa yang dipotret lah gitu. Iya benar sih Nah itu tuh makanya kayak gitu tuh penting tuh. Karena gue yakin banget masalah ini cuma masalah komunikasi pasti. Masalah itu bisa kejadian. Pasti ada miscommunication about the creative agency, between the creative agency and the brand. Ini juga sesuatu yang sebenarnya perlu diketahui sama konten kreator kali ya. Karena kan kadang itu konten kreator mereka dapat brief dari agensi gitu. Lu ngepost konten kayak gini ya gitu. Yang mana itu udah ada udah ada key-nya gitu, udah ada foto orang segala macam. Tapi kita sebagai konten kreator kan kita nggak tau legalitas ini gimana gitu. Kalau misalnya gua ngepost itu, ya gua juga bisa kena kan, walaupun kalau diusut ya ujung-ujungnya ke lu. Benar. Kayak gitu. Nah itu makanya penting sih. Gitu. Itu kan tadi soal penggunaan talent lah gitu ya. Tapi kalau misalnya nih
di dalam sebuah key visual gitu, yang mana itu lu susun dari terdiri dari misalnya ada talentnya, terus ada elemen-elemen lain misalnya, apa namanya, ya taruhlah sebuah apa namanya iklan di billboard gitu, sebuah billboard utuh gitu. Apakah itu adalah sebuah konten yang lu produksi di bawah kantor lu misalnya, dan konten itu adalah hak cipta lu? Nah, jadi ini pertanyaannya sebenarnya agak teknis banget ya, agak teknis Berapa banget. SKS kalau di kampusnya? Ya 120 langsung skripsi. Langsung skripsi kebetulan. Gitu. Skripsi 8 sih. Tapi saya salut loh sama narasumber sekarang loh. Sorry. Anda, Salah. salah. Gak gitu konsepnya. Nggak, saya salut sama moderator hari ini. Oh ya. Karena dia dari otomotif kan sebelumnya ya. Bukan, Pak. Oh, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, saya pikir. Maaf. Ya ampun. Bukan. Nggak, saya tadinya agak miss gitu. Oh, Bukan dari saya, Pak. dari otomotif ke beginian gitu ngobrolinnya, saya agak miss. Kebetulan saya ini pakar hukum juga, Pak. Oh, Saya begitu. cuma ngetes doang. Iya. Baik. Sampai mana tadi kita? Itu tadi kan ayamnya kan di marinade. Oh, bukan. Kebetulan bukan Master Chef kebetulan. Apa sih tadi? Oh iya, ini apakah itu tuh jadi hak ciptanya kantor benar. gua atau bukan? Ayamnya gitu ya. kan. Nah, jadi itu tuh fungsinya kenapa gue jelasin license dari misalkan gini, dia itu tadi tadi pakai contoh ya di satu billboard kan itu nggak sepenuhnya punya, yang bikin tuh nggak sepenuhnya penciptanya langsung sih, misalnya salah satu orang kreatif gue, enggak, tapi kan dia kadang-kadang pakai apa sih, pakai font, ya kan, font ngambil misalnya ya font ambil dari website mana yang berbayar, misalnya gitu. Nah itu kan di situ kan di breakdown license-nya kan. Nah itu tuh ada yang nama konsep pengalihan. Oke. Gitu. Jadi si hak cipta ini dialihin ke yang pakai sekarang. Karena lu udah bayar kan. Jadi lu sebenarnya jatuhnya gini, lu minta izin untuk pakai itu, tapi juga banyak ketentuannya. Ada yang kadang-kadang si pemilik font aslinya nih bilang, lu boleh pakai tapi lu modif ya. Oh. Yang pasti udah nggak bisa kita lakukan adalah pendaftaran ke hak kekayaan intelektual. Tapi yang nggak boleh daftarin apa sih? Yang nggak boleh daftarin itu secara original karyanya. Misalnya tipografinya mau kita daftarin, itu kita namanya daftarin goblok. Orang punya orang kita daftarin. Makanya kan dia selalu nyaranin modifikasi. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya, tapi ada juga nih kadang-kadang yang kalau misalnya lu ini materi ini lu pakai, lu modifikasi buat kebutuhan klien lu, boleh dipakai komersial, bahkan didaftarin juga boleh. Itu juga ada. Itu makanya fungsi legal tuh di satu corporate legal, apalagi dalam tanda kutip sini creative industry, dia tuh ngasih tahu nih sebenarnya, yang kalau materi-materi yang lu pakai ini yang regarding tuh hak kekayaan intelektual ada batasannya. Gitu. Tapi lu apa namanya mencampur-campurkan semua elemen-elemen itu, enggak serta-merta lu menjadikan lu membuat sebuah hak cipta baru buat lu gitu ya berarti. Iya, secara nggak langsung iya sebenarnya. Cuman ya itu lagi-lagi gue bilang itu nggak jadi sebuah aturan yang saklek sebenarnya. Makanya tergantung dari izin dari semua materi yang lo ambil nih, itu kan ada batasannya tuh. Nah, itu yang gue bilang. Ada yang sebenarnya ada yang ngizinin. Gitu. Itu jadi semiliknya punya lo boleh daftarin ke Dirjen Haki lo misalnya gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Ya kuncinya berarti baca. Sebenarnya kalau dari gue ini juga mungkin bisa jadi tips and tricks kali ya buat yang lain, orang-orang kreatif yang lain. Jangan pernah, ini saran gue, jangan pernah ambil materi dari open source. Itu gua sangat amat tidak merekomendasikan. Walaupun gratis ya. Justru karena gratis gitu. Sebenarnya ya gini, sekarang lu kalau mau ya ada barang ada uang lah gitu. Ada barang ada harga ada barang gitu aja. Lu mau dapetin suatu barang, lu ada harganya. Iya benar. Nggak bisa lu dapetin gratis terus lu pakai untuk serta merta keuntungan lu sendiri, lu eksploitasi tuh keuntungannya gitu, nggak bisa. Karena bahaya sebenarnya gitu. Karena di kantor gue juga pernah kejadian kayak gitu. Mending sekalian yang berbayar ya. Iya, kalau berbayar kan lu jelas. Ya udah, lu maksudnya gini, lu jadi ada marginnya gitu. Lu keluarin materi untuk segini, tapi keuntungan lu dapetin dari lu buat materi itu terus lu post di iklan secara komersial kan lu ada feedback kan. Gitu loh, ada input juga. Nah, itu menurut gua itu sih lebih ke bisnis yang sehat kali ya. Iya. Ya itu kalau ya gue ngeliat itu dari bayangan multinational company yang gede gitu, udah memang seproper itu ternyata, nggak sembarangan. Karena gue banyak nih ngobrol sama orang-orang teman-teman gue yang di dunia kreatif juga, desain dan segala macam. Mereka tuh masih pakai di free website,
Kayak gitu loh, kayak Google Free, Google Phone, bla bla bla. Wah itu menurut gue jangan sih, karena lu nggak pernah tahu yang punya itu siapa. Iya benar. Kalau konteksnya itu untuk komersil mungkin dia akan nggak komersil. Iya. Tapi kalau non komersil nggak apa-apa. Karena kebanyakan kalau memang yang free seperti itu tuh nggak disarankan memang untuk komersil Pak. Benar. Untuk Itu eksplorasi memang doang. iya itu tuh hanya untuk biasanya gini, dia tulis di situ, biasanya di free itu ada license juga dia tulis for only personal use. Personal use ya Not benar. for commercial use, biasanya gitu. Nah, dia nggak merekomendasikan banget lah intinya. Dan ternyata masih banyak nih pelaku-pelaku di industri kreatif yang masih melakukan itu. Bahkan di segede level multinational company yang bener-bener kliennya udah gede, udah sistemnya tahu kayak gimana, itu masih kadang-kadang kelewat. Orang itu pas gue tanya ke orang komersil gue, kenapa pakai ini? Ya saya pikir gratis boleh, alah. Goblok. Simpel itu bro, sesimpel itu. Maksud gue langsung kayak gitu aja sih. Tapi lo kerja di awal kerja lo itu di company segede ini tuh sesuatu yang benar-benar harus disyukurin sih ya. Iya sebenarnya. Kickstart lo itu langsung yang bebannya itu waduh anjing. Dan pelajaran yang gue ambil nih ya, setelah gue ngobrol sama orang legal tanpa melalui proses gue dituntut segala macam, kan biasa gue ngobrol sama orang legal gitu ya, lewat somasi dulu ya. Mas sesering itu ya? Udah 2 kali sih gue. Personally udah 2 kali. Lo untuk memulai karir sebagai legal officer, kuncinya adalah lo nggak boleh buta huruf, Pak. Benar. Nggak boleh buta huruf ya. Iya, itu benar. Iya, itu benar. Karena membaca semua dong. Benar, karena memang ini kalau gue boleh tambahin kali ya. Boleh dong. Ya lu tau lah alasan kenapa di Islam itu wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Gitu. Ini. Bacalah. Wahyu yang turun. Wahyu yang turun pertama loh. Iqra, bacalah. Pada saat waktu itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Aduh, gue mau masuk tapi gelap lagi jangan. Gitu kan. Jangan deh, Ya jangan. ini kan sejarah Islamnya kan kayak gitu. Benar. Dan di Al-Qur'an juga disebutkan gitu. Dan sebenarnya di sini yang bisa gue pelajarin adalah industri apapun itu bisa dimasukin sama orang legal. Jadi Betul. teman-teman yang sekarang lagi kuliah jurusan hukum gitu ya, lo nggak perlu takut sih sebenarnya. Benar. Nggak ada yang perlu ditakutin Betul. Yang perlu ditakutin itu memang surat somasi doang. Benar. Sama Allah sih. Nah ya sama Allah dulu baru surat somasi. Betul. Habis itu mamamu. Gitu. Apa yang terakhir tadi yang gue mau bilang, bahwa di industri ini hukum itu yang sebenarnya menjadi ujung tombaknya, dan lu nggak perlu takut sebenarnya. Kalau misalnya lu nggak tahu mau kemana, ingat dikuatin aja nih fundamentalnya. Bener kan? Itu sih gua pikiran gue jadi terbuka, tapi gue nggak tahu setelah dari sini mungkin tertutup lagi. Yang udah takdirnya seperti itu ya. Gue makasih banyak nih Pak udah sharing-sharing soal hukum. Sama-sama. Gue berharap gue nggak ada urusan dengan hukum lagi ya. Ya nggak tahu abis ini kali ya. Nah, tadi kan ada ngomongin Pak Menteri siapa ya? Itu disensor Pak. Pertanyaan gue terakhir sebelum gue closing nih. Bener nggak sih mitosnya salah satu tanda kiamat adalah di kampus hukum itu udah nggak ada orang Batak? Aduh, gimana ya? Saya mau komentar, takut jadi sayang disomasi abis ini. Kebetulan, tapi gue yakin mitos itu bohong karena kebetulan saya bukan orang Batak. Dan mostly teman-teman gue juga jarang ada orang Batak. Mostly ada beberapa, cuman nggak banyak gitu. Tapi tapi kayak bukan sih. Bukan ya? Enggak lah. Tapi memang kayaknya yang diriin Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga bukan orang Batak deh, setahu gue. Tapi gue amazed sih sama kegigihannya orang-orang Batak. Kalau itu gue sepakat. Emang benar. Mereka kalau di dunia kayaknya privilege itu ketika lo di dunia hukum dan lo Batak itu lo udah satu langkah lebih maju ya. Iya. Nggak, karena mungkin gini kali ya. Karena merantaunya itu kali ya. Gitu. Karena kan biasanya ya Batak kan sangat apa dibilang? Ya anak cowok tuh sangat utamain lah gitu kan. Ya once dia udah keluar dari rumah kan dia punya tanggung jawab yang gede. Mungkin salah satu triggernya itu kali ya kalau mau narik. Kenapa orang-orang Batak itu terutama di dunia hukum tuh sangat serius gitu mendalaminya. Mungkin karena itu. Dan kebetulan orang Batak kan intriknya keras kan gitu. Oke. Gua pamit dulu kalau gitu. Selamat pagi.